Puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali di dalam program Doa Yesus Harapanku. Dan saya percaya jemaat Tuhan telah mempersiapkan diri untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, khususnya dalam tahun yang baru, di dalam bulan pertama. Dan sebentar lagi juga kita akan masuk lagi ke bulan yang kedua. Begitu cepatnya waktu yang berlalu, tetapi saya percaya hadirat Tuhan akan ada khususnya dalam program doa pada saat ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, haleluya. Amin. Engkau sungguh, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa,
kami melimpah dengan syukur Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang menolong, karena kalau bukan Tuhan yang beserta, kami tidak akan dapat sampai Tuhan di tahun yang baru ini. Di bulan pertama yang tidak terasa juga akan kami lalui Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun yang lalu. Dan kami percaya di tahun yang sama juga saat ini Tuhan beserta kembali dalam kehidupan kami. Diberkatilah kami semua Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami percaya saat ini pun kami akan menikmati pujian dan penyembahan. Kami akan menikmati firman-Mu. Bahkan kami juga akan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Layakkan kami, urapi kami Tuhan. Sehingga pada saat ini pun kehidupan kami menjadi kehidupan yang dapat memuliakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema yang saya berikan saat ini dalam program doa Yesus Harapanku berjudul Buktikan Kemurnian Imanmu di dalam tahun yang baru ini. Dan ayat yang menjadi tema pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus pertama ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Saya senang Petrus memulai perikop ini, khususnya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Ada satu pujian atau ucapan syukur yang Petrus naikkan kepada Allah. Dan kita sama-sama tahu pada kedepannya bahwa ada alasan kenapa Petrus bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, hal yang pertama kenapa Petrus bersyukur adalah di ayat yang kedua ditulis bahwa yaitu orang-orang yang dipilih. Karena kita sudah dipilih oleh Allah, bahkan di situ dikatakan sesuai dengan rencana Allah. Saudara dan saya sesuai, saudara dan saya pas dengan standar rencana Allah. Tidak sembarangan Allah memilih, tetapi saudara dan saya mengambil bagian yang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah pilih untuk menjadi anak-anak Allah. Bahkan selanjutnya dikatakan di situ ditertulis supaya taat. Jadi sudah dipilih, tetapi Allah juga memberikan tujuan, Allah juga memberikan harapan dalam hidup kita orang-orang pilihannya untuk kita taat. Di tahun yang baru ini pun kita percaya kita sudah dipilih sekian lama, sekian banyak tahun menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah masuk dalam tujuan Allah, masuk dalam harapan Allah, yaitu menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tidak hanya dipilih, bahkan di ayat yang ketiga, di saat Petrus bersyukur kepada Tuhan, di situ dikatakan yang telah melahirkan kita kembali.
dalam proses pelayanan kehidupan sebagai orang percaya, walaupun sudah dipilih atau ditentukan oleh Allah untuk belajar taat, tetapi manusia kita ini, jasmani ini, ada saatnya jatuh dalam dosa kembali, jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang kita sengaja atau tidak sengaja, kita sadari atau tidak sadari, kita jatuh kembali. Walaupun sudah dipilih, tapi Allah tetap mengizinkan atau bahkan melakukan hal yang luar biasa, yaitu melahirkan kita kembali. Bahkan dalam Efesus 2 ayat yang kelima, kalau kita lihat di situ tertulis menghidupkan kita sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Luar biasa. Saudara manusia yang hidup, yang jatuh dalam dosa, yang jatuh dalam kesalahan, dihidupkan kembali oleh Allah karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Karena di kalimat bagian terakhir yang dalam ayat yang ketiga, kita dibawa ke suatu hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Di ayat yang kedua, dipilih. Karena dipilih sesuai dengan rencana Allah supaya kita taat. Walaupun kita juga jatuh kembali dalam dosa, kita dihidupkan kembali, dilahirkan kembali. Karena apa? Allah tetap membawa hidup saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menikmati hidup yang penuh pengharapan. Coba kita bandingkan hidup tanpa Kristus, hidup tanpa Yesus. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-12. Efesus 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan mencatat bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Di saat saudara tidak menjadi bagian yang dipilih, yang tidak dipilih oleh Yesus, tidak dipilih oleh Kristus, berarti saudara hidup tanpa Kristus. Firman Tuhan tadi yang kita sudah baca dikatakan tidak mendapat bagian yang dijanjikan. Tidak mendapat pengharapan. Dan kita hidup dalam dunia ini tanpa Allah. Coba saja bayangkan hidup-hidup yang sudah sangat sulit saat-saat ini tanpa Yesus di dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Karena kita sesuai dengan rencana Allah. Bahkan kembali kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-4. Firman Tuhan menulis untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bukan saja ke bawah hidup yang penuh pengharapan. Tetapi menerima suatu bagian. Dalam terjemahan aslinya dikatakan menerima suatu warisan. Warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang Tuhan sediakan. Nanti akhirnya di akhir kehidupan kita sebagai orang percaya, di saat kita mempertahankan iman kita, ada warisan yang tersimpan di sorga. Warisan itu aman, warisan itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Tetapi warisan itu hanya diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang juga adalah ahli waris dari Allah. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah yang menerima warisan itu. Sekarang kita lihat di ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Karena iman, karena kita percaya kepada Allah, firman Tuhan mencatat kita dipelihara, kita dijaga dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah. Bahkan hal yang luar biasa tercatat di sini adalah ada suatu kekuatan Allah atau kuasa Allah untuk melakukan keajaiban, untuk melakukan mujizat. Kita diberikan hari depan yang penuh pengharapan, yang Allah juga dapat mengadakan hal-hal yang luar biasa. Mujizat tetap terjadi, keajaiban tetap terjadi, percayalah.
Di tahun yang baru ini, yang baru kita lewati beberapa hari ini, percayalah ada tetap kuasa Allah bekerja yang mengadakan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Satu kalimat perintah dalam terjemahan lain dikatakan sangat bersukacitalah. Bahkan harus membawa kita, dikatakan di situ sampai kita harus melompat kegirangan. Akan hal itu, akan hal apa? Menunjuk kepada warisan di sorga yang tadi sudah kita lihat di ayat yang keempat. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar. Juga menunjuk kepada kita dijaga oleh Allah karena iman kita. Dijaga oleh kuasa, dijaga oleh kekuatan Allah. Bahkan di bagian terakhir di ayat yang kelima, keselamatan yang telah tersedia. Bergembiralah, bersukacitalah akan hal itu. Karena itu menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Seorang teolog bernama William Barclay menulis seperti ini, Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan. Ada kasih karunia lewat kekuatan Allah yang sesuai untuk setiap pencobaan. Bahkan ada satu kalimat lagi yang saya baca yang sungguh luar biasa, dikatakan untuk setiap pencobaan ada anugerah Allah yang sepadan. Luar biasa. Maka itu saudara semua jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bergembiralah. Walaupun pada saat ini kamu diperhadapkan dengan duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tetapi kalau firman Tuhan di ayat yang ke-6 menuliskan bahwa harus berduka cita, wajib berduka cita oleh berbagai pencobaan. Asalkan Tuhan izinkan, percayalah ada kekuatan Allah yang memelihara hidup kita. Kuasa Allah yang mendatangkan mujizat. Kita akan menerima satu warisan, kita akan menerima hidup yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan, itulah berkat dari Tuhan. Walaupun tahun begitu cepat berlalu, seakan-akan kita masih hidup di tahun yang lama, tetapi tidak terasa masuk di tahun yang baru. Tetapi percayalah Allah kita tidak berubah. Walaupun harus diperhadapkan dengan duka cita. Bahkan dikatakan di situ seketika harus berduka cita, bicara tentang waktu. Kita tidak tahu berapa lama kita diperhadapkan dengan pencobaan. Berapa lama kita harus berduka cita. Tetapi pada saat ini saya dapat katakan bahwa sekalipun penderitaan itu bisa kelihatannya lama. Tetapi dibandingkan dengan sukacita dari kekekalan yang akan diterima, itu hanyalah waktu yang sangat singkat, saudara. Pandemi belum berakhir, tetapi percayalah untuk setiap pencobaan ada anugerah Allah yang sepadan diberikan ke dalam hidup kita. Bisa singkat waktunya, bisa lama, tetapi bukan masalah waktu. Masalah ketaatan kita karena kita sudah dipilih oleh Allah. Ayat yang ke-7. Dari rangkuman dari ayat yang kita sudah baca dari ayat 2 sampai 6. Ayat yang 7 tertulis, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Allah mengharapkan kita taat. Allah memberikan janji hidup yang penuh pengharapan, bagian warisan. Bahkan Allah memberikan pemeliharaannya, bahkan keselamatan yang menunggu di akhir kehidupan kita. Walaupun Allah juga memberikan pencobaan, semuanya itu pada akhirnya membuktikan kemurnian imanmu kepada Allah. Biarlah di tahun yang baru ini kita membuktikan kemurnian iman kita kepada Allah. Semuanya itu berbagai pencobaan yang kita alami, yang kita rasakan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Bahkan dalam di situ dikatakan seperti api memurnikan emas. Jadi percayalah berbagai pencobaan itu untuk membuktikan kemurnian
iman kita. Membuktikan kemurnian iman supaya orang percaya mempunyai nilai, mempunyai kualitas yang jauh lebih tinggi nilainya yang firman Tuhan tulis daripada emas. Jadi kalau Allah mengizinkan pencobaan terjadi, datang silih berganti dengan waktu yang lama, ada maksud yang indah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bahkan setelah kita berhasil membuktikan kemurnian iman kita, di kalimat bagian terakhir, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang ke-11 bagian terakhir, yaitu roh yang sebelum memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kristus mengalami penderitaan yang sama seperti saudara dan saya sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan menulis kemuliaan menyusul sesudah penderitaan itu. Pujian itu, kehormatan itu, pengagungan itu diberikan juga kepada Kristus. Diberikan juga kepada saudara jemaat-jemaat Tuhan. Ada satu sebagai ayat yang terakhir dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-14 berbicara tentang berita Natal. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14 firman Tuhan mencatat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan yang milik Tuhan yang harus dipuji, harus dihormati, diagungkan, dimuliakan. Tetapi firman Tuhan mencatat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Tidak menghadirkan saja damai sejahtera tetapi kemuliaan Allah Tuhan hadirkan untuk dinikmati sebagai kepada orang percaya. Bahkan tertulis di antara manusia yang berkenan, di antara manusia yang menyenangkan hati Allah. Lewat apa? Lewat ketaatan kepada Allah. Karena apa? Kita sudah dipilih. Dari sedemikian banyak manusia yang ada di dalam dunia ini, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi hiduplah sesuai dengan rencana Allah. Karena kemuliaan Allah dan damai sejahtera Allah dihadirkan lewat proses kelahiran Yesus di dalam dunia ini. Dia hanya dilahirkan, tetapi dia melaksanakan tugasnya sebagai juru selamat. Kehidupan kita tidak berakhir di dalam dunia ini, tetapi ada kehidupan kekal yang mulia yang Tuhan sediakan, yaitu sorga. Jadi biarlah di tahun yang baru ini kita tetap semangat, kita tetap percaya, kita hidup di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Karena apa? Ada maksud Tuhan yang indah untuk melihat kemurnian iman kita. Yang nantinya nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Puji Tuhan, kita akan menikmati kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Kalau Tuhan sudah tolong di tahun yang lalu, percayalah Tuhan akan menolong kembali, bahkan lebih menolong di tahun yang baru ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Persiapkan hatimu, jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Nikmatilah Tuhan pada saat-saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami perlu Engkau. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Di dalam kekudusan. Glory, glory, glory.
Kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Amin Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah ada bersama dengan kami. Engkau melimpahkan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Diam di hadirat-Mu. Kami percaya di saat kami diam di hadirat-Mu, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, Yesus. Penuhi Oh, haleluya. hatiku Kami ingin menikmati Engkau. dengan hadir-Mu. Biarlah di tahun ini Tuhan, iman percaya kami semakin dimurnikan. Haleluya. Wajah-Mu, Kami mau oh semakin tahu Tuhan. di Terima kasih Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Engkau sudah mempercayakan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau janjikan, yang akan kami dapatkan Tuhan di saat kami taat kepada-Mu. dalam Haleluya. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Jemaat-jemaat Tuhan, rasakan kasih Tuhan dan saat ini. indahnya Dimanapun engkau berada, rasakan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupmu. penuhi dengan kasih-Mu. Jangkaulah dia dengan iman, percaya. Diam di hadirat, Percayalah Allah tetap berkuasa sampai saat ku ini. mengangkat tanganku. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat iman percayamu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Amin. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Terima kasih. Terima Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku Engkau melihat tangan-tangan jemaat yang dan terangkat ku kepada bersyukur tangan yang bersyukur kepada menyembah-Mu, penuhi tangan yang mau dengan menikmati pertolongan Tuhan. kasih-Mu. Haleluya. Terulurlah tangan Tuhan menjamah, memenuhi hidup jemaat-jemaat Tuhan dengan kuasa-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kesalahan-kesalahan yang masih kami perbuat. Bahkan Engkau menghidupkan hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Haleluya. Dengan apa kami dapat membalas setiap perbuatan baik-Mu Tuhan. Haleluya.
Diberkatilah kami semua Tuhan tahun ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk duka cita. Terima kasih untuk pencobaan Tuhan yang Tuhan izinkan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bergembiralah hati kami, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Rasakanlah kuasa Allah saat ini. Rasakanlah Roh Kudus bekerja saat ini. Haleluya. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Roh yang menghibur, Roh yang menolong hidup kita. Tidak ada Allah lain yang dapat menolong. Tidak ada Allah lain yang dapat menyelamatkan hidupmu selain Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Pujian, pengagungan, penghormatan bagi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Di tahun-tahun yang sulit, di dalam lembah kekelaman, di dalam jurang yang paling dalam pun Engkau ada Tuhan. Engkau menolong kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini iman kami dibaharui Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat kuasa-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Yesus menjadi hidup yang menyenangkan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Nikmatilah Tuhan. Nikmatilah kuasa-Nya, nikmatilah kasih-Nya. Dia ada bersama dengan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Rasakan Tuhan dengan iman-Mu. Rasakan kasih Tuhan dengan iman-Mu. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, amin, diam di hadirat-Mu. Korban mati bagi kami di atas kayu salib. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, amin,
menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus ajaib. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Kami percaya Menghiasi kasih-Mu yang hati ajaib dan jiwaku. menghiasi hidup kami, Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebani hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami perlu kasih-Mu, Tuhan. Kasih-Mu mengobati setiap luka dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami perlu kasih-Mu, Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih, Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah Kasih-Mu menyegarkan hidup kami, Yesus. Kasih Yesus membebani hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebani hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebani hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu membuat hidup kami teduh, Tuhan. Kasih-Mu membuat hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Kau datang sebagai juru selamat. Engkau menghadirkan kemuliaan yang Engkau punya di atas muka bumi ini. Engkau menghadirkan damai sejahtera di atas muka bumi ini, Tuhan. Walaupun dunia membenci kami, walaupun dunia dalam kegelapan, tetapi sinar kemuliaan-Mu melimpah dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Glory, terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Kami menikmati waktu-waktu ini bersama dengan-Mu, Yesus. Engkau yang menjadi kesenangan kami. Engkau yang menjadi sukacita kami, Yesus.
Haleluya. Tetaplah bersama kami Tuhan dalam tahun ini. Tetaplah menyertai hidup kami. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Amin. Engkau hadir dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan saat ini, Yesus. Dalam keluarga, dalam setiap usaha mereka, Yesus, hadirlah Tuhan. Mereka memerlukan Engkau saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih sudah memilih kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain selain terima kasih dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang indah. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Glory, glory, glory. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami merasa tenang Tuhan dalam kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau Yesus yang besar. Haleluya. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, Di dalam kami di dalamku. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Ajaib. Yesus terlebih Katakan besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku. Amin. Terima kasih. Di Terima kasih. dalamku. Haleluya. Yesus
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ajaib. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan selama kami bernafas dalam dunia ini. Engkau tetap ada dalam hidup kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau telah menjadi Tuhan, bahkan juru selamat kami yang hidup. Kami boleh melalui tahun yang lalu, bahkan menikmati tahun yang baru, bahkan sudah menjalani beberapa hari dalam bulan pertama ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Allah tidak pernah meninggalkan kami, karena Allah tetap ada dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami dipilih, kami masuk dalam rencana Tuhan. Kami menikmati satu hidup yang penuh harapan. Bahkan Tuhan memberikan satu warisan yang kami akan dapatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan memberikan penyertaan lewat kekuatan kuasa-Mu yang dapat mendatangkan berkat, yang dapat mendatangkan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Itu semua yang kami perlukan. Bahkan kami berterima kasih kalaupun kami diharuskan untuk mengalami duka cita, untuk mengalami pencobaan. Karena kami tahu Tuhan, dalam setiap rencana Tuhan, pada akhirnya nanti Tuhan mau melihat apakah kami sudah menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang murni, yang kami dapat banggakan kepada Engkau Tuhan, yang bahkan nilainya lebih daripada emas yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau janjikan. Terima kasih untuk pujian, untuk penghormatan, pengagungan yang Engkau juga akan berikan kepada kami yang sebetulnya milik Engkau. Tapi kami dapat menikmatinya Tuhan. Di saat kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dengan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya, terlebih percaya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, baik yang ada di Ketapang, Keramat, dan Soho, hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang akan menolong, menyertai, beserta, bahkan memberkati hidup mereka. Di dalam tahun yang baru ini, di mana Tuhan percayakan untuk kami lalui. Kami siap Tuhan. Bahkan diperhadapkan juga dengan tantangan, masalah, ujian, pencobaan, sakit, penyakit pun kami siap. Asalkan Tuhan beserta dalam hidup kami. Asalkan Tuhan melimpahkan kekuatan kuasa-Nya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya hidup kami milik Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Diberkatilah kami Tuhan lewat program doa Yesus harapanku. Dan tetap Yesus menjadi harapan kami Tuhan di dalam tahun ini. Tidak ada yang lain, tidak pernah berubah. Hanya Yesus dalam hidup kami yang menjadi harapan sejati dalam hidup yang kami jalani saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami akan mengakhirinya dengan mengucap syukur. Dan juga dalam berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat yang baik, berkat-berkat yang indah, bahkan berkat kesehatan yang kami perlukan saat ini Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, nama-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih, kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.